Alur cerita anime Isekai wa Smartphone to Tomoni Part 1 menceritakan tentang seorang remaja yang bernama Mochizuki Touya, yang dimana dia telah tewas karena terkena serangan petir yang disebabkan oleh seorang dewa yang bernama Kami-sama. Sebagai permintaan maaf dia akan bereinkarnasi kembali ke dunia lain. Tidak hanya itu, dia juga akan mengabulkan keinginan Touya. Mendengar hal itu, Touya pun ingin membawa smartphone ke dunia lain dan meminta agar bisa digunakan di dunia lain nantinya. Dewa itu pun mengabulkan permintaan dari Touya. Tidak hanya itu, dia juga diberikan beberapa kekuatan sihir dan kekuatan fisik. Setelah itu Touya pun sampai di dunia lain. Berkat smartphone-nya dia bisa dengan mudah menuju ke kota terdekat. Lalu ada seorang pedagang yang ingin membeli pakaian milik Touya. Alhasil Touya pun menjualnya agar bisa mendapatkan uang di sana. Kemudian di saat berada di kota, terdapat dua wanita yang sedang berdebat dengan dua preman. Melihat hal itu Touya pun menyelamatkan mereka berdua. Wanita itu bernama Elze Shihousuka dan Linze Shihousuka. Setelah itu Touya meminta mereka untuk membawanya ke penginapan bulan perak. Ternyata mereka juga tinggal di tempat tersebut. Alhasil Touya menginap di sana untuk sementara. Kemudian keesokan harinya Touya bersama yang lain pergi ke guild untuk menjalankan misi pertama mereka bersama-sama. Setelah menyelesaikan misi, Touya ingin mempelajari kekuatan sihir. Linze pun mengeluarkan beberapa kristal elemen agar bisa mengetahui jenis elemen yang dikuasai oleh Touya. Ternyata Touya memiliki semua elemen. Hal itu berkat dibuff oleh dewa sebelumnya. Kemudian di saat mereka mampir ke kota sebelah, mereka bertemu dengan seorang samurai wanita yang sedang mau dikeroyok. Melihat hal itu Touya bersama yang lain langsung menyelamatkannya. Dan berhasil mengalahkan para penjahat tersebut. Wanita itu bernama Kokono Eiai. Dia berasal esen dari yang mirip-mirip dengan budaya Jepang. Ternyata Yae telah kehilangan uangnya di sana dan membuatnya jadi kelaparan. Karena Touya memberikannya makanan secara gratis, alhasil Yae ingin ikut bersama mereka ke ibu kota sebagai penjaga. Dan Yae ahli dalam menggunakan teknik pedang. Lalu mereka pun menuju ke ibu kota. Di saat perjalanan Touya beberapa kekuatan sihirnya. Namun tiba-tiba Touya mencium bau darah di sekitar tempat tersebut. Sehingga mereka pun langsung menuju ke sana. Dan membantu pasukan kerajaan yang telah diserang oleh Lizardman. Akan tetapi seorang pelayan terkena serangan yang cukup fatal. Untungnya Touya dapat menyembuhkannya kembali dengan kekuatan sihirnya. Dan dia berhasil sadar berkat bantuan dari Touya. Lalu seorang tuan dari pelayan tersebut, bernama Sushie Ernea Ortlinde. Dia adalah anak dari seorang adipati keluarga kerajaan. Setelah itu pelayan itu meminta Touya bersama yang lain menjadi pengawal mereka untuk menuju ke ibu kota kerajaan. Di saat sampai di rumah Sushie, sang adipati berterima kasih kepada mereka yang telah menyelamatkan anaknya. Lalu adipati bercerita bahwa istrinya tidak bisa melihat. Bahkan cuma bisa disembuhkan oleh seorang pengguna sihir netral. Kebetulan Touya memiliki kekuatan sihir netral. Sehingga Touya dapat menyembuhkannya dengan sihirnya. Karena telah berhasil menyembuhkan istri adipati, alhasil adipati memberikannya sebuah hadiah berupa uang yang sangat banyak. Bahkan dia memberikan mereka sebuah medali keluarganya. Yang dimana mereka akan mendapatkan fasilitas para bangsawan. Di saat ingin beristirahat di berbagai tempat. Setelah itu ia ingin bergabung dengan kelompok Touya. Karena ia ingin selalu bersama mereka. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka membeli beberapa bahan terlebih dahulu. Bahkan Touya membeli jubah yang dapat meningkatkan status pertahanan terhadap sihir.
Lalu keesokan harinya mereka menjalankan sebuah misi lagi, yang dimana mereka melawan seorang Dark Knight di sana. Berkat kerja sama tim mereka pun berhasil mengalahkan Dark Knight itu. Setelah itu Touya pun mengeluarkan sihir pendeteksi di sana. Dan menemukan sesuatu di bawah reruntuhan di tempat tersebut. Di saat diperiksa oleh mereka, ternyata benda itu dapat menyerap energi sihir. Bahkan benda itu berubah bentuk menjadi monster. Alhasil mereka tidak punya pilihan selain melawannya di sana. Akan tetapi mereka kesulitan untuk melawannya. Dan LZ terkena serangan monster tersebut. Untungnya Touya mendapatkan sebuah ide untuk mengambil inti dari monster tersebut. Dan ke arah LZ agar dirinya dapat menghancurkannya. Alhasil mereka pun berhasil mengalahkan monster tersebut. Dan melaporkannya kepada Adipati tentang hal itu. Lalu keesokan harinya Adipati menjelaskan kalau sang raja diracuni. Dan anime pun bersambung ke part selanjutnya.